Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa kehidupan di dunia ini hanya sebentar, sedangkan di akhirat kita kekal selamanya. Jika ketika di dunia kita senang menginvestasikan berbagai macam harta, jangan lupakan juga untuk investasi di akhirat. Membangun rumah di surga adalah salah satu cara investasi akhirat yang bisa kita mulai sejak di dunia. Bagaimana caranya? Tonton sampai selesai video ini. Dan jangan lupa like dan komen. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Banyak amalan menurut syariat Islam yang pahalanya dapat jaminan rumah di surga. Di antaranya 1. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Dalam sebuah hadis dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sampai ia merampungkannya sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. 2. Rutin sholat duha 4 rakaat dan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Menurut hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, maka ia akan dibangunkan rumah di surga. Hadis riwayat At-Tabrani. 3. Rutin sholat rawatib. Sholat rawatib merupakan sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa rutin sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. 4. Membangun masjid dengan niat lillahi ta'ala. Harta yang kita punya tidak mungkin akan dibawa mati. Maka dari itu, harta yang tak lain hanya titipan Allah sudah sewajarnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu caranya adalah dengan turut menyumbangkan harta kita saat ada pembangunan masjid demi kemaslahatan umat. Dari Jabir radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau hanya selubang tempat burung atau lebih kecil, maka Allah akan bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Mengisi shaf sholat yang masih kosong. Saat kita sholat berjamaah kemudian melihat ada shaf yang masih kosong, jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Sebab dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menutupi suatu celah dalam shaf, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya karena hal tersebut, dan akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Hadis riwayat Al-Muhammili. Dari amalan-amalan di atas, meski kedengarannya mudah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga konsistensi kita dalam mengamalkan ibadah-ibadah tersebut. Rasulullah SAW sendiri lebih menyukai amalan yang sedikit tetapi terus-menerus daripada amalan yang banyak tetapi sekali. Semoga dengan diberi kesehatan dan kekuatan, kita selalu bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.